terbiasa ngoceh sendiri, itu pasti akan bisa. Tadi pun saya sebelum ke sini Mbak ya, di sini saya itu sudah belajar ngoceh. Tapi nyampe di sini saya berhadapan dengan teman-teman. Kalian melihat saya, aduh langsung drodos. Bener. Iya, karena nggak terbiasa dengan orang. Biasanya kita ngobrol bareng-bareng kayak gitu. Oke teman-teman, bahwa kesimpulannya ya bahwa public speaking itu sangat penting. Bahwa saya mengalami sendiri bahwa perkembangan channel YouTube saya sebelum dan sesudah mengikuti public speaking, cara ngomong, body language dan lain-lain itu ada semua di public speaking. Oke, next week kita akan ketemu lagi dan sampai ketemu ya di minggu depan. Oke, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya, oke ya. Oke. Setelah bicara materi, betul. Setelah bicara materi, sudah tahu ya. Saya juga belajar ya. Jadi nggak ngasih materi tapi belajar bersama gitu ya. Gimana? Oh, oke. Nah, sebenarnya sih ada 5 poin aja yang bakalan aku mau sampaikan ya. Yang pertama adalah penampilan. Oke, tulis di sini aja ya. Penampilannya. Jadi untuk seorang public speaker ya, public speaking, kenapa sih butuh penampilan? Masa sih kalian misalkan pakai baju asal-asalan gitu ya, acak-acakan gitu? Nggak mungkin juga kan? Dan biasanya public speaking atau tokoh seseorang itu punya ciri khas, ya enggak? Kayak misalkan nih ada yang pakai topi khas kayak Atta, ya kan? Jadi itu penampilan itu perlu dan kalian bisa juga mempersiapkan apa nih penampilan selanjutnya kalau misalkan saya kayak tampil di umum gitu. Ya, saya yakin kalian yang ada di sini itu udah memikirkan penampilan kalian ya. Jadi sesuai stylenya kita gitu. Iya enggak? Misalnya ya Mbak gitu ya. Aku manggilnya siapa ya? Ani. Oh iya. Sampean passionnya lebih kemana gitu penampilannya? Apa yang mau ditunjukkan? Atau rapi? Atau yang kayak santai? Yang atau penting nyaman kalau saya. Oh, yang penting nyaman gitu. Tapi ada kayak apa Mbak? Simple ya. Kan oke, setiap orang ada gaya masing-masing dan itu perlu. Itu perlu kalian persiapkan untuk menjadi public speaker ya. Kalau saya seperti ini nyantai ya. Saya juga nggak terlalu suka glamor karena emang nggak punya juga gitu ya barang-barang yang mewahnya gitu ya. Dan untuk penampilan saya terangkan seperti ini, paham tidak Mbak? Paham ya? Jadi seorang public speaker itu harus mementingkan penampilan ya. Yang kedua adalah kontak mata ya. Kalau misalkan saya ngomong, kontak mata enggak? Ya, sesekali saya melihat ke atas, kalau ada di atasnya ada yang menarik gitu. Sesekali saya melihat ke bawah, kalau ada yang jatuh uang gitu misalnya ya. Tapi saya juga perlu melihat Anda kalau saya lagi menunjukkan materi sesuatu gitu, iya tidak? Iya. Nah, kalian public speaker itu harus seperti itu Mbak. Jadi kapan nih kita harus natep lawan mata kita, apa lawan bicara kita gitu matanya ya. Jadi kayak yang misalnya sampean interview nih, bisa nggak sampean interview cuma sekedar bahasanya dari mana Mbak? Oh sampean gitu ya, bisa nggak seperti itu? Ya kita harus kontak mata ya, dan itu kalian harus jaga kontak mata itu, ngerti tidak? Iya nyetrum ya, pandangan ya, cinta pada pandangan pertama, mata itu dahsyat. Jadi kalian tuh harus benar-benar kontak fisiknya tuh lewat mata. Jadi apalagi sekarang kan kita nggak kontak fisik sama sekali ya, kalau interview sama seseorang salaman aja enggak ya, tapi setidaknya kan matanya bertemu gitu ya. Dan kalian sebisa mungkin kayak mata nih ke lawan bicara nih harus benar-benar fokus ya. Jadi menurut aku itu lebih menghargai lawan bicara ya. Lihat mata. Kalian aja kalau sama pacar, sama suami, kalau marahan nggak lihat mata kan tandanya marahan. Mana mau lihat matanya aja nggak mau kan ibaratnya. Iya nggak? Nah, sikat aja. Paham tidak untuk pandangan mata? Ya. Jadi pertama adalah penampilan, yang kedua adalah kita kontak mata ya. Terus yang ketiga, postur tubuh kita ya. Jadi gini, misalkan ini kan aku agak gendut nih. Misalkan aku
kayak ngomong nih agak ngakang gitu kayak gini, pantas enggak? Enggak kan ya? Jadi kayak kita tuh yang gimana stylenya sampean, apakah seperti ini ya? Ataukah biasa aja gitu ya? Yang penting kita postur tubuhnya tuh masih batas sopan. Iya nggak Mbak? Jadi kayak kita tuh, apalagi kalau misalkan kita lagi interview, misalkan berdiri nih, masa sih sampean celotekan gitu gini, enggak kan, nggak mungkin kan? Jadi gimana caranya sampean mengontrol postur tubuh sampean? Jadi kayak oh seperti itu, oh iya, jadi gimana kalian harus sopan, atau seperti gaya sampean aja mungkin, oh gitu ya, bisa jadi gitu, iya nggak? Sesuai passion kalian dan sesuai nyamannya kalian, tapi sampean juga harus misalnya harus benar-benar mementingkan postur tubuh kita, ya, postur tubuh, cara berdiri. Kalau misalkan interviewnya duduk, berarti juga sampean ngituin cara duduk. Masa sih duduknya kayak gini atau kayak gimana gitu ya. Jadi duduk, postur tubuh, penampilan sama kontak mata itu penting banget dalam public speaking ya. Sampai di sini paham tidak? Apa aja Mbak? Kalau misalkan sampai mau jadi public speaking, apa aja yang perlu dilatih gitu dari body language? Penampilan, kontak mata sama postur. Ya, sampai sini paham ya? Ada yang kurang paham tidak? Berarti kalau nggak ada yang jawab, saya simpulkan sudah paham ya, Mbak ya. Oke ya, kita menuju ke 4 ya. Gestur tangan ya. Kalau kita tadi postur tubuh, semua bagian tubuh ya, ini tangan. Tangan kalian kemana? Itu kalian harus mementingkan atau harus memperhatikan. Tanpa sadar kalian tuh gini-gini atau kayak gini gitu ya, ngerti tidak? Tanpa sadar, karena kalian di depan kamera ngadepin orang, tanpa sadar kalian tuh tangannya tuh nggak tahu gitu kemana-mana gitu. Nah, karena kalian sudah belajar di sini, kalian harus mengontrol tangan, paham tidak? Kalian perhatikan gestur tubuh, penampilan dan posisi tangan, ya. Ini body language-nya ya. Sampai di sini paham? Paham tidak Mbak? Paham tidak? Harus memperhatikan apa yang poin 4? Ya. Sebelum masuk ke sini, sampean memperhatikan itu tidak? Tidak terlalu. Ya, karena sekarang saya sudah menyampaikan, jadi memperhatikan tidak? Nah, itulah gunanya kalian ke sini ya, Mbak ya. Oke, yang terakhir ya. Gestur tangan yang baik seperti apa? Saya tadi menyampaikan dari mulai penampilan, kontak mata, postur tubuh, gestur tangan itu sesuai passion kalian. Ngerti nggak? Kalau saya, mungkin kalau misalkan saya kayak gini, ya. Terus kalau misalkan posisi duduk, mungkin saya kayak gini, paham tidak? Atau kayak gini. Tapi itu kan sesuai nyamannya kalian. Misalkan kalian kayak gini atau gimana, ngerti nggak? Karena dalam body language ini ya, sebenarnya tidak ada patokan gimana sopannya sih. Iya tidak? Iya. Karena kalian bisa lihat semua public speaker, misalkan YouTuber atau dari semua artis lah apa gitu, cara duduknya, cara jalannya, cara kayak gininya, semua ada kontrol masing-masing. Dan itu saya hanya memperingatkan, perhatikan ini. Dan bagaimana kalian mengaplikasikannya itu sesuai kenyamanan dan passion kalian masing-masing ya. Kalau saya seperti ini, ya, kalau saya seperti ini, dan mungkin kalau berdiri ya nggak usah kayak gini banget lah, kita kan bukan militer ya. Jadi ya santai aja, oh gitu ya, gitu bisa juga gitu. Tapi yang nggak yang oh gitu ya, nggak juga gitu ya, ya nggak, paham tidak? Sampai sini paham? Oke ya. Yang kelima, ini terakhir ya. Namanya juga YouTuber, ya kan? Jadi sambil ngomong, sambil ngeset, karena kita nggak punya kameramen. Iya, kalau artis-artis kan dia ngomong, ada kameramennya. Makanya belajarnya bisa double. Satu kali belajar bisa dapat 2, bisa dapat 3. Lagi pula dia ngomong di sini, saya di belakang 2 menit guys. Nah, harus diorder, dipesan. Kalau enggak, wah panjang, kalian nggak dapat kesempatan. Oke Mbak, sama cocok. 2 minutes last. It's okay? Oh bentar. Apalagi? Bentar. Temen-temennya agak pusing nanti. Enggak. Sebenarnya ini untuk yang kelima nih kita terhalang masker. Tapi kita sampaikan aja ya, karena harus. karena kan kita
nggak mungkin juga selamanya corona. Kita berharap corona segera pergi ya. Yang kelima itu ekspresi wajah ya. Sebenarnya untuk body language ini banyak sekali materinya, tapi saya hanya menyampaikan 5 ini saja ya. Ekspresi wajah, karena kita terhalang nih ya. Misalkan terhalang masker ya, tapi kalau kita tidak terhalang masker, misalkan gini Mbak, sampai mau wawancarai orang gitu ya, terus jawabannya tuh tidak sesuai keinginan kalian langsung cemberut. Misalkan gini ya, aku buka sebentar ya. Misalkan gini, kalian kayak semacam langsung cemberut gitu, langsung gimana kayak yang ih kok gitu sih gitu. Kan nggak mungkin juga ya Mbak ya. Sampai harus oh seperti itu Mbak, oh iya oke kayak gitu. Ngerti nggak? Ekspresi wajah kalian, gimana bisa kalian menyembunyikan kekesalan, emosinya tuh kalian bisa dikontrol dalam wajah. Paham tidak dari sini? Penampilan kalian harus rapi, dandan sesuai fashion kalian juga. Perhatikan juga kayak lipstick kan apa kayak gitu perlu juga ya kalau di depan kamera. Terus kontak mata kalian harus fokus ke apa yang lawan bicara kalian hadapi ya. Terus juga ini postur tubuh. Terus ini gestur tangan ya. Dan ini ekspresi wajah. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Materinya cukup di sini dari saya. Iya, ada yang nanya satu. Oh iya Mbak. Ekspresi wajah. Iya. Nggak gampang ada semangat. Iya. Aku apa begitu ya? Nggak happy gitu. Nah, disitulah emosi sampean itu harus ditahan di situ. Jangan menunjukkan ekspresi wajah terlalu ketara. Ngerti nggak? Terlalu ketara gitu ya, terlalu menonjol gitu ya. Jadi kalian nggak masalah bermuka dua. Jadi sebenarnya dalam hati ini orang gimana sih? Tapi iya, oke Mbak, oke kayak gitu. Ngerti nggak? Padahal yang penting kalian jangan itu loh ini. Enggak ya, ini hanya fokus di kamera ya. Kita bermuka dua di depan kamera bukan untuk sifat pribadi ke orang ya. Ini kalian bisa artikan ya, karena kita harus bener-bener harus kayak ules, kayak harus baik di depan kamera ya. Pencitraan boleh, karena di depan kamera, semua juga pencitraan di depan kamera, iya tidak? Ya, kalian boleh terlihat manis ya. Sampai di sini, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya, body language ya, semakin seru ya. Kelihatannya waktu juga semakin cepat. Terakhir materi berikutnya disampaikan oleh yang paling lucu, mungkin seru. Persiapan mental Mbak Aris Gemblong, silahkan langsung dan depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita sudah kenalan ya. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang mental. Ya, kita berbicara di public speaking, kita berbicara di umum kayak gini, pasti kita yang diperlukan adalah persiapan mental. Kalau kita nggak mempunyai persiapan mental, pasti kita mau ngomong apa ya, lingu, terus kita pasti ngeblank terusan langsungan. Terus kita pasti nervous, terus yang sudah susunan acara yang sudah kita susun matang-matang, akhirnya sudah nggak karu-karuan, hilang dari situ, hilang sudah. Terus makanya itu mental diperlukan dari segi bicara apapun lah. Terus kita menghadapi penonton, pasti kalau kita ber-YouTube pasti ada netizen kan. Nah, di netizen itu pasti ada yang ngomongin kita jelek-jelek, padahal kita ya nggak seperti itu istilahnya ya. Istilahnya konten kita seperti ini tapi kesalahpahaman seperti ini, terus akhirnya kita kan yang netizen pasti yang diserang mental kita kan, pasti down. Dan kita jangan sampai seperti itu. Kalau sudah down seperti itu, kita kan sudah kehilangan arah apa yang kita jadi, pasti ujung-ujungnya kita akan stres, kita jadi apalah kayak gitu ya. Makanya kita harus slow kayak gitu ya, kita menghadapi biasa-biasa saja seperti itu ya. Makanya saya juga ya, tadi sudah saya jelaskan juga, saya temanya gemblong ya, makanya saya seperti itu, gemblong ya. Itu keakalan saya juga
maksudnya untuk mengakali mental saya juga di depan umum. Baru sekali ini loh aku dihadapkan banyak orang seperti ini. Jadi ya, waduh, mentalku bagaimana? Jadi untuk mensiasati mental kita agar tidak down, ya kita ya apa dengan gaya kita sendiri seperti apa? Gaya kita yang gemblungi lah, gaya kita konyol lah, gaya kita pokoknya ekspresi kita seperti apalah. Yang penting kita aku nggak kenal kamu, aku amat, terserah lu gue kayak gitu. Istilahnya seperti itu. Wong aku juga nggak kenal. Ya terima kasih, andaikan Anda mencibir saya, andaikan Anda menghina saya. Loh, terima kasih. Nah, berarti Anda telah membantu mengurangi dosa saya gitu. Jadi nggak usah dipikir terlalu serius. Ya seperti itu. Makanya untuk mensiasati bagaimana mental kita, terus berhadapan dengan orang banyak, terus kalau kita ada kritik dan saran kita terima. Kalau kiranya saran itu baik untuk kita, ya kita terima dengan baik. Kalau saran itu tidak terima, maksudnya tidak sesuai dengan kita, ya udah kita tetap terima, tapi ya kita nggak usah dilakukan kayak gitu lah istilahnya. Ya nggak usah terlalu dipikirkan. Nah tadi juga dijelaskan juga sama Mas Andrew Jabir ya tentang kalau ada orang mau hujan itu juga termasuk masuk materi mental juga. Nanti kalau menghadapi orang-orang kayak gitu pinjam uang terus kan jadi pikiran kita ya udah slow aja, jadi nggak usah dipikirkan wong aku di sini kerja ibaratnya teman ya, nanti pasti ada di kalian itu teman-teman bagaimana kan agar mental kita terjatuh. Pasti kamu nanti kalau kamu nggak ada teman loh, kamu kayak seperti ini kamu nggak ada teman loh, nggak ada teman ya sudah. Aku di sini kerja nggak butuh teman mah, aku butuh uang kan begitu kan ya. Masuk. Mantap. Wah, aku lagi keplok terus hilang loh. Nanti malah ngatur aku ya ngono kuwi. Aku ngeblengku lek wis materi lek dikeplok ilang. Soalnya aku ngerasa pede ngono wis. Dengan namanya yang Masuk. Merwasa pede. Aku keweran ya dikeplok. wis loro Hilang aku. loro bedane. Oleh aku cepai ngombe lho, bayang ora artis. Oh bayar Bayar kok. Iki kok kayak karine lek ngelawak ngono. Berat itu termasuk mental juga. Ngelawak. Lah yo mental ini berat kon ngene. Ini ya sono karena waktu saya kurang 1 menit ya wis jadi ya kiranya materi sudah disampaikan semua. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Adalah yang ngasih materi terakhir ngocol ya. Jadi di sini komplit ya, ada yang serius, ada yang ngocol, ada yang gokil, ya kan? Ada yang redek, ada yang sik kan? Macam-macam. Oke, kita tinggal 10 menit tersisa. Kita nggak punya banyak waktu buat teman-teman. Sekarang saya persilakan siapa yang mau coba mau ngomong di depan. Langsung angkat jari. Saya nggak suka nunjuk orang. Jadi silahkan. Yang kepingin coba ngomong di depan, silahkan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ayo, iya, siapa? Angkat tangan. Kalau nggak tak tunjuk ya, maju silakan. Saya maju monggo. Ini praktek, harus praktek. Kalau sama saya harus praktek. Ngomong umi nama saya ini, terima kasih ya. Oke, selesai. Formalitas ya. Karena dibatek tahu aja dulu tahu. Saya Widya Stuti, kebetulan dulu juga pernah ikut YouTuber Hongkong, pernah buat channel juga YouTube. Tapi sekarang udah vakum sementara sebab saya ada kelas di HSM. Jadi saya ikut kelas salon karena saya suka stylish gitu. Kadang juga ya nyoba-nyoba gitu
challenge diri aku untuk nambah wawasan baru, kayak potong rambut. Terus kadang kalau sebulan sekali biasanya ada kuliner. Jadi saya juga belajar kuliner, kayak buat cake, buat roti kayak gitu. Jalan. Dan sebulan sekali pun kadang saya suka traveling, kayak jalan-jalan kemana kayak gitu. Sebenarnya juga saya pengen nge-vlogin gitu ya, share di YouTube lagi, cuman sibuk gitu, jadi belum sempet lagi. Apa ya? Udah selesai? Nyerah? Kalau nyerah angkat tangan. Belum. Oh belum. Oke. Kalau nggak bisa materi angkat tangan. Kita santai aja. Oke? Apalagi yang mau diomongin? Jadi di sini juga kadang karena aku suka jualan juga, jadi saya jualan seperti gamis atau sepatu kayak gitu. Kadang aku challenge ketemu sama customer aku gitu ya, misalnya kayak orang PL gitu. Aku suka nanya, kalian sukanya apa gitu. Nanti saya bisa pesenin atau apa kayak gitu. Bisa, Mbak aku suka sepatu kayak gini, model kayak gini, nanti aku pesenin gitu. Atau misalnya baju, aku suka baju model ini, misalnya kan kadang Mbak yang nggak tahu size-nya gitu ya. Aku tuh agak gemuk, terus kurus, kira-kira size yang cocok buat aku apa? Nanti saya kasih referensi buat dia gitu. Buat kadang kan ada Mbak yang nggak paham tentang size gitu kan. Jadi saya kasih referensi buat mereka agar pas dia pakai pun pas di badannya atau sepatu yang dia pakai pun cocok untuk dia. Seperti itu. Keren, tepuk tangan. Kita kasih kesempatan yang lain. Bagus, oke? Selesai. Oke, thank you. Oke, aku kasih kesempatan buat kalian semua yang mau ikut mau ngomong di sini. Bener-bener deg, tapi oke. Sudah latihan ya, oke. Siapa lagi yang mau? Ayo yang ngomong. Ayo, tes. Angkat tangan dong. Ayo. Aku aja udah deg oke lah. Si kuning dong. Gue mau nggak? Gue ngomong. Ayo. Kudulannya dipeksongin ya. Senengannya mau wedok dipekso-pekso lah. Makasih. Mana ya? Oke, silakan. Halo, assalamualaikum. Saya Astuti. Where's my name? Yes, you have same name. Saya tuh orangnya nggak jelas. Nggak jelas. Tepuk tangan karena nggak jelas. Mbak, ada temennya nggak jelas. Lanjut. Nggak jelas banget gitu ya. Ketika lihat YouTube gitu, YouTuber gitu ya. Ada yang ngomong, hello guys. Wah. Ini ngomong di depan kamera. Ya gitu ya. Enak. Kalau yang hai Mosno. Halo semuanya gitu ya. Kayak memulai hidupnya gitu ya. Kayaknya enak banget gitu ya. Bisa. Langsung bisa diupload kan? Terus Gak ada. Ya, introduce wes. Wes mau cerita lagi? Bisa. Terus kalau belajar juga gitu. Belajar bahasa Inggris, belajar ini belajar dalam kelas. Nah, coba nerkok nanti. Oke. ada YouTuber juga gitu. Ya, jadi apa gitu ya? Apa sih ini? Yang bisa jadi tadi kelas 1 juga. Traveling juga gitu. Traveling berapa? Aku kayak tahu ditawani berarti ya mau sewa HP lah. Pas bisa zaman itu turun komen lah. Kan nggak jauh 500. Saya juga. Kita pokoknya beda. Jadi kalau masing aku belajar jelas. Tepuk tangan untuk ketidakjelasannya. Terima kasih. Oke teman-teman, ya jadi lumayan ya menurut saya 2 orang. Nah sekarang ada nggak yang mau lagi? Tes aja, tes. Mau nggak? Ada yang mau nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada saya karena ini tinggal 5 menit lagi pertemuan kita terakhir nanti kita foto bersama. Saya tanya lagi, ada nggak yang masih ingin kalian tanya?
konklusi terakhir dan kesimpulan. Apa yang ingin sampai tanyakan dan kira-kira keinginan sampai terhadap public speaking boleh disampaikan ke saya. Ya. Mungkin sekarang belum. Oke, silakan. Di mana tempat belajarnya public speaking ini selain di sini? Kalau di sini cuma Satu kali ya. Cuma 1 bulan kan ya. 4 kali. Kalau masih pengen belajar lagi. Oh, pengen belajar lagi. Oke. Nanti follow add aja Facebook grupnya komunitas YouTuber Hongkong, atau nanti di situ ada nomor saya, kita cari info di situ, nanti saya umumin juga, atau Facebook saya Sandro Edgar Rian, boleh sampai add, nanti saya pasti akan Aku udah tapi enggak. nanti kalau nggak dikasih masuk inbox ya, langsung inbox. Sabar Bu, Masa aku karena mau nggak dikasih sambungnya masuk, padahal aku mau dimasukin gitu kan. Ya, banyak itu tadi ya, nanti silakan, karena sekali lagi keempat orang yang berbicara tadi di sini awalnya nggak beda sama sampean. Disuruh pegang mic itu ngomong apa bos? Bisa ngomong bos. Jadi sampai pernah saya bawa ke Victoria Park ya, itu kan banyak orang, saya bawa speaker, tak suruh ngomong. Ada yang aku sih kawanin bos. Karena memang saya ujiannya begitu. Karena memang public kan, namanya public speaking ya, harus ngomong ke orang banyak. Oke, seperti itu. Saya juga sudah ditunggu, ini jamnya kita juga 15.30. Sesi terakhir sebelum saya tutup nanti foto. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan di sini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Langsung nanti add aja Sandro Edgar Rian atau komunitas YouTuber Hongkong. Nanti akan kita agendakan berikutnya. Kalau nanti bisa saya mengajukan lagi sama Bu Rahel untuk bikin acara di sini bisa, tapi tetap saya butuh praktek. Itu kalian tidak di sini, ke dunia yang nyata. Asik. Ke dunia yang nyata. Ini dunia maya. Nanti di dunia nyata kalian harus praktek ngomong sama orang yang nggak kenal.